Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Slamet Darmono Magister Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah video bahasa Arab yang bertema fi'il mudhari' dan mu'rab. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, Muhammad Nadir dengan NIM 230702100086. Dan yang kedua, saya sendiri, Nadia Wahyu Putrianingsih dengan NIM 230702100020. Baik, saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu pengertian fi'il mudhari'. Pengertian fi'il mudhari' adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa sekarang dan masa depan. Berdasarkan strukturnya, perubahan kata dalam fi'il mudhari' selalu disesuaikan dengan 6 kata ganti. Yang pertama, ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Baik, poin selanjutnya yaitu contoh fi'il mudhari' dalam penggunaan kalimat, antara lain yang pertama, nahnu nabi'u kitabam fil madrasati, yang artinya kami membeli buku di sekolah, yang merupakan fi'il mudhari'nya yaitu nabi'u. Yang kedua, ana aktubu fil fasli, yang artinya saya menulis di kelas, yang merupakan fi'il mudhari' adalah aktubu. Yang ketiga, anta taqra'al qur'ana fil madrasati, yang artinya kamu membaca Al-Quran di masjid, yang merupakan fi'il mudhari'nya yaitu taqra'a. Yang keempat, huwa yadhabu ilal madinah, artinya dia laki-laki pergi ke kota, yang merupakan fi'il mudhari' yaitu yadhabu. Yang terakhir, nahnu zaidan narodo, yang artinya kami meridhoi Zaid, yang merupakan fi'il mudhari'nya yaitu narodo. Selanjutnya, ciri-ciri fi'il mudhari' ada 3. Yang pertama, dapat dimasukkan huruf sin, saufa, lan, dan in. Yang kedua, dapat diawali dengan salah satu di antara 4 huruf mudhari'ah, yaitu ana itu, alif, ya, nun, dan wawu. Yang ketiga, dapat dimasuki huruf la yang artinya tidak. Tanda atau ciri-ciri dari kalimat fi'il mudhari' ialah dapat kemasukan kata lam, seperti contohnya yaitu lam yaqra'a. Huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah sebagai ciri utama dari fi'il mudhari' yang berjumlah 4 huruf yaitu alif, nun, ya, dan ta, atau biasanya disingkat menjadi dibaca ana itu. 1. Huruf mudhari'ah hamzah dipakai untuk mutakalim atau pembicara atau orang pertama bermakna aku. Contohnya, aktubu, saya akan atau sedang menulis. Yang kedua, huruf mudhari'ah nun digunakan untuk mutakalim ma'al ghair, yaitu pembicara atau orang pertama jamak atau banyak, bermakna kami atau kita. Contoh, naktubu, yang artinya kami akan atau sedang menulis. Ketiga, huruf mudhari'ah ya digunakan untuk ghaib mudzakkar atau orang ketiga tunggal, berdua atau jamak, bermakna dia atau mereka. Juga digunakan untuk menunjukkan orang ketiga perempuan jamak. Contohnya, yaktubu, artinya dia laki-laki sedang atau akan menulis. Yang kedua, yaktubani, artinya mereka laki-laki 2 orang sedang atau akan menulis. Yang ketiga, yaktubuna, artinya mereka laki-laki banyak orang sedang atau akan menulis. Yang keempat, huruf mudhari'ah ta dipakai untuk mukhatab secara mutlak, yaitu orang kedua laki-laki atau perempuan. Juga dipakai untuk menunjukkan orang ketiga perempuan tunggal dan berdua, bermakna kamu atau kamu sekalian. Contohnya, taktubu, artinya kamu laki-laki sedang atau akan menulis.
taktubani, kamu laki-laki 2 orang sedang atau akan menulis. Yang ketiga, taktubuna, artinya mereka laki-laki banyak sedang atau akan menulis. Selanjutnya, hukum asal fi'il mudhari adalah mabni tetap atas marfu kecuali ada suatu hal yang menyebabkannya ia berubah. Mu'rab fi'il mudhari sebagai berikut. Yang pertama, fi'il mudhari marfu atau dibaca rafa. Fi'il mudhari dalam keadaan mu'rab yang pertama bisa berhukum i'rab rafa untuk jika tidak ada amil nasab dan amil jazm yang masuk kepadanya. Contohnya yaitu yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Yang kedua yaitu fi'il mudhari nasab. Fi'il mudhari dibaca nasab jika bertemu dengan amil nasib. Amil nawasib tersebut adalah an, lan, idan, kai, lam juhud, hatta, al-jawab, bil fa'i, al-jawab, bil wawu, dan au. Contohnya yaitu an yaktuba. Yang ketiga, fi'il mudhari jazm. Fi'il mudhari dibaca jazm jika bertemu dengan amil jawazim seperti lam, lamma, alam, alamma, lam amri, lam firnahi, in, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Contohnya sebagai berikut yaitu lam yaktub. Selanjutnya yaitu pengertian mu'rab. I'rab atau mu'rab adalah perubahan akhir kata karena kemasukan amil yang berbeda-beda, baik secara lafadz maupun secara dikira-kira keberadaannya. Perubahan secara lafadz itu seperti contoh berikut yaitu ja'a zaidun yang artinya Zaid telah datang. Ro'aitu Zaidan yang artinya aku telah melihat Zaidan. Perubahan yang dikira-kirakan keberadaannya adalah sebagai dalam contoh berikut, yaitu ja'al fata yang artinya seorang pemuda telah datang. Ro'aitul fata yang artinya aku telah melihat seorang pemuda. Berikutnya, contoh kalimat bahasa Arab menggunakan fi'il mudhari di bawah ini. Yang pertama, al-harokatu tuqawwiyal adolati yang artinya gerakan menguatkan otot-otot, yang merupakan fi'il mudhari'nya yaitu tuqawwiyah. Yang kedua, an-nadhafatu tunassitu jism yang artinya kebersihan menjadikan tubuh bersemangat, yang merupakan fi'il mudhari'nya yaitu tunassitu. Yang ketiga, al-jahilu ya'tamidu alal malihi yang artinya orang bodoh bersandar kepada hartanya, yang merupakan fi'il mudhari'nya yaitu ya'tamidu. Yang keempat, al-bintu yuhibbuha abuha artinya anak perempuan disayangi ayahnya, yang merupakan fi'il mudhari'nya yaitu yuhibbuha. Yang kelima, al-maridu yata'allamu yang artinya orang sakit sedang kesakitan, yang merupakan fi'il mudhari'nya yaitu yata'allamu. Yang keenam, al-mujiddu yanfa'u nafsahu yang artinya orang serius memberi manfaat dirinya sendiri, yang merupakan fi'il mudhari' yaitu yanfa'u. Yang terakhir, atamanna nuzulal matori yang artinya aku berharap turunnya hujan, yang merupakan fi'il mudhari'nya yaitu atamanna.
Fi'il mu'rab adalah mudhari' yang tidak bertemu dengan nun siwah atau nun taukid secara langsung. Fi'il mudhari' mu'rab terbagi menjadi 3, yaitu marfu, mansub, dan majzum. Yang pertama, fi'il mudhari' marfu. A. Fi'il mudhari' menjadi marfu apabila tidak didahului oleh huruf penasab atau huruf penjazm. Yang B. Tanda marfu fi'il mudhari' adalah 1. Dhammah. Contoh, ana aktubu, nahnu naktubu, anta naktubu, huwa yaktubu, hiya taktubu. Yang kedua, dhammah digantikan oleh tetapnya nun atau subunun apabila fi'il dan af'al khamsah. Af'al khamsah adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif isnain, wawu jamaah atau ya mukhathab, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Contoh, antuma taktubani, huma yaktubani, antum taktubuna, hum yaktubuna, anti taktubina. Catatan, apabila fi'il mudhari' huruf terakhirnya alif, wawu atau ya, maka fi'il tersebut difathahkan dengan fathah muqaddarah atau tersirat pada akhirnya. Contohnya, yar'a, fi'il mu'tal akhir dengan alif, marfu dengan dhammah muqaddarah atas alif. Yang kedua, yarmu, fi'il mu'tal akhir dengan wawu, marfu dengan dhammah muqaddarah atas wawu. Yang ketiga, yarmi, fi'il mu'tal dengan ya, marfu dengan dhammah muqaddarah atasnya ya. Kedua, fi'il mudhari' mansub. Fi'il mudhari' dimansubkan apabila didahului oleh salah satu huruf penasab. Tanda nasabnya fi'il adalah a, fathah. Contoh, lan aktuba, lan taktuba, lan naktuba, lan yaktuba. B. Fathah digantikan oleh dihapusnya nun atau hadfun nun apabila fi'il termasuk af'alul khamsah. Contoh, lan taktuba, lan yaktuba, lan taktubu, lan yaktubu, an taktubi. Hukum mu'rab untuk kalimat fi'il yaitu fi'il mudhari' dengan syarat tidak bersambung dengan nun jamak muannas atau nun taukid yang mubasyarah atau bersambung langsung. Contohnya, Allahu yaidal khulaq summa yu'iduhu sum ilaihi turja'un. Nah, artinya Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Apabila bersambung dengan nun taukid yang mubasyarah atau bersambung langsung, baik nun taukid tersebut khafifah atau ringan tanpa tasydid, atau sakilah berat memakai tasydid, maka fi'il mudhari' tersebut dihukumi mabni fathah. Selanjutnya ada teks bahasa Arab yang akan kita mencari fi'il mudhari'nya, yaitu waqafa hasudu wa bakhilun baina yaday ahadil muluki faqala lahuma. Si pendekit dan si pelit berdiri di hadapan seorang raja. Raja berkata, pada baris pertama ini yang merupakan fi'il mudhari'nya yaitu bakhilun, karena terdapat huruf mudhari'ah yaitu ba.
kata ma'ayam minni ma turidani, yang artinya berangan-anganlah apa yang kalian inginkan. Fa inni sa'utisani di'fama yatlubuhul awal. Aku akan memberi orang kedua 2 kali lipat dari yang diminta orang pertama, yang merupakan fi'il mudhari'nya yaitu yatlubuhu. Selanjutnya fasara ahaduhuma yaqulu li akhari anta awal. Kedua-dua saling berkata, kamu duluan. Fatasajjara tawilan. Mereka pun bertikaian lama. Wa kana kullu minhuma yakhsha an yatamanna awal. Masing-masing khawatir berangan-angan terlebih dahulu. Li alla yudibul akhu di'fama yusibuhu faqala maliku. Jangan sampai yang kedua mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang ia dapatkan. Lalu raja berkata, in lam taf'ala ma'amuhukuma qata'tu ra'saykuma. Jika kalian tidak melakukan apa yang kuperintahkan, aku akan memenggal kepala kalian berdua. Faqala al-hasudu ya maulaya ikhla ihda anai. Akhirnya berkatalah si pendeki, wahai tuanku, congkellah salah satu mataku. Baik, kita akan menerjemahkan fi'il mudhari'nya. Mohon maaf, tadi yang pertama bakhilun itu tidak merupakan fi'il mudhari' karena ba tidak merupakan termasuk ciri-ciri huruf mudhari'ah. Fi'il mudhari'nya antara lain turidani, yatlubuhu, yaqulu, yakhsha, yatamanna, yusibuhu, taf'ala.